Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beneran. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah majlis ta'lim Aziyadah ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, kita baca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk mengarah kitab Syekh Abdurrahman ibni Rajab Al-Hanbali Sulihuri wa ila sahib Khatam Zaidi Muhammad Abid Muhammad Ali Suri Muhurim Zabilkan Jumala Adratini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Anallahi Firahumullah Wa'id Kasar Wa'abu Alim Nafatim Fidin wa dunya wal akhirah. Syiril Fatihah. Dua minggu ya, ini sampai mana nih? Ya, 79 belah mananya tuh? Ini yang di bawah kali ya. Wahada riya makhdun. Ini apa nih yang kata ngomongin begini? Ya dia ada 3 ya. Inna awalam anal amal li ghorillahi aksamun tuh. Ya, kemarin baru yang pertama kayaknya. Dari awal lagi dah nyambungin. Ya, halaman 79 yang wa'lam. Di bait kedua. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aj'alna kana khairu rabbana wa sad aqbalana. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatil ilmi fid dharain. Amin wa alam annal amala li ghairillahi aqsamun. Ya, ketahuilah bahwa amal perbuatan yang dilakukan selain untuk Allah dibagi menjadi 3. Tarotan yakunu riya'an mahdon. Satu, pertama kadangkala bisa jadi riya, karena riya secara mahdon, murni riya, nggak ada karena Allahnya, emang pengen riya doang. Biasa la yuradu bihi siwa muraatil makhlukin ligordi duniawi. Ya, dimana tidak ada maksud kecuali cuma pengen dilihat orang, ya, untuk mendapatkan materi-materi dunia. Ya, itu yang dibilang bagian riya, yang bagian amal perbuatan tanpa karena Allah terbagi 3. Yang pertama riya yang mahdon, riya murni, memang ngerjainnya nggak ada karena Allah, cuma karena pengen dunia aja. Ya, kahalil munafikin fi sholatihim, seperti ini amal perbuatan agama ya, amal perbuatan agama yang harusnya buat Allah tetapi dikerjain buat dunia. Seperti kalau sholatnya orang munafik. Orang munafik kalau sholat dikatakan tidak ada karena Allahnya sama sekali. Kama qala Allah ta'ala wa jalla, seperti Allah berfirman, idza qamu ila sholati qamu kusala. Jikalau mereka sholat malas-malasan. Karena apa? Kalau nggak ada yang lihat, ogah-ogahan sembahyang. Gitu. Yura'una nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Mereka pengen dilihat orang, tidaklah menyebut-nyebut Allah kecuali sedikit. Maksudnya sedikit ini ya cuma gerakan-gerakan takbir Allahu Akbar sama begitu. Ya, tanpa ada niat buat Allahnya. Ya, kalau kata Gus Mus, mereka membesarkan dirinya dengan masjid, bukan membesarkan masjid. Gitu. Jadi masjid dijadikan alat untuk membesarkan namanya. Ya. Padahal masjid diciptakan untuk membesarkan nama Allah. Gitu. Ya. Wa qala ta'ala juga di dalam surat lain Al-Maun itu, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang salat alladzina hum an salatihim sahun, yang mana salatnya ya main-main, lalai. Ya. Alladzina hum yuraun, yang mereka itu riya, pengen dilihat orang. Ini sudah dibahas di tafsir ya. Tafsir udah lewat, mungkin pas Ramadan nanti kita lanjutin tafsir juz sama.
Tidak pernah, udah sering, udah ingat, mungkin udah lupa lagi kali. Kadzalika wasafallahu al-kuffara birya'i fi qoulihi. Begitulah Allah mensifati orang-orang kafir dengan keriyaan. Ya, munafik, kafir sama riyanya. Fi qoulihi wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim. Janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari kota mereka, ya, bataru, ya, angkuh, ri'a anas, angkuh dan riya, wa suduna an sabilillah, dan mereka menolak jalan Allah. Nah, ini orang-orang kafir, surat Al-Anfal ayat 47. Wa hadza riya'u mahdun. Nah, ini kemarin sampai sini dong. Ini adalah riya yang pertama, riya mahdun, riya yang murni, riya nggak ada niat di hati sekalipun untuk Allah. Ya, la yakadu yasduru min mu'minin fi fardhi sholati wasyam. Nah, ini seharusnya hampir tidak ada, la yakadu, nyaris tidak terjadi di dada orang mukmin dalam urusan sholat dan puasa. Ya, niat yang cuma karena orang, nggak ada karena Allahnya sama sekali, cuma pengen dilihat orang, cuma pengen nyari harta dunia, penghormatan. Ini riya yang murni begini nggak mungkin sebenarnya, hampir nggak terjadi sama orang mukmin di dalam sholat dan puasa. Ya, kalau kita masih ada ini, yang sholat kita cuma pengen lihat orang, berarti kita belum mukmin. Gitu. Sholat kita, puasa kita masih pengen dilihat orang doang, pengen dihormatin doang, berarti belum masuk mukmin. Karena mukmin tidak mungkin ada kayak gini. Ya, waqad yasduru fi shadaqah al-wajibati au haji. Tetapi orang mukmin masih mungkin terkena ini, yang niatnya murni karena pengen lihat orang. Mukmin tuh masih bisa kena di dalam urusan sedekah sama haji. Ya, kalau mukmin sebenarnya kalau sholat sama puasa nggak mungkin dia sampai ke dalam tingkatan riya yang murni ini. Tetapi ya, memang berat riya ya. Seorang mukmin aja masih mungkin melakukan ya keriyaan yang murni di dalam urusan sedekah sama haji. Ya, makanya yang kelihatan. Makanya kebangetan kalau kita sholat aja masih pakai riya gitu. Sholatnya di rumah lagi. Lo mau tahu gak, semalam gua habis tahajud tuh gitu. Keren itu, kebangetan. Kalau haji emang kelihatan apa sedekah gitu. Nah, ini memang agak sulit buat orang mukmin aja, masih sering kena di situ. Wa ghairihi minal a'mali zahirah, dan selain haji dan sedekah berupa amalan-amalan yang kelihatan, ini mukmin aja masih sering jebol dengan keriyaan. Terus kalau ada pemahaman begini nih, ya, orang yang sudah mempelajari kitab tasawuf, apalagi Siratul Talibin, yang udah berusaha belajar bagaimana menjauhi keriaan dan kebanggaan diri, itu aja masih susah menghilangkan, apalagi yang nggak belajar. Ya, jadi misalnya ada orang jadi ustadz, jadi kiai, dia khotbah, dia ceramah, dia ngajar, tapi dia nggak pernah mendalami atau menjalanin ini, nggak mungkin dia mampu. Dia yang belajar aja tuh masih, ya masih kata beliau orang mukmin aja yang masih kering kena gitu. Gimana lagi yang nggak mendalami tentang bagaimana menjauhkan sifat riya? Sudah pasti ya. Terus dia bilang gue sih nggak akan pernah riya, nggak mungkin gitu. Yang belajar aja ini masih sulit dalam urusan yang zohir gitu ya. Maka itu aneh aja juga masih kadang-kadang ya itu, kalau sholat aja tuh istighfar 3 kali itu pasti memohon, ya Allah ampuni saya kalau saya masih pengen dilihat orang. Masih begitu aneh kamu ya, ampuni saya kalau sholat saya ini masih pengen dilihat orang. Astagfirullah yang pertama. Astagfirullah yang kedua, ya Allah maafkan kalau saya masih lalai dalam sholat saya. Ya Allah, yang ketiga astagfirullah, ya Allah maafkan saya, ampuni saya kalau masih nggak khusyuk dalam sholat saya. Itu yang pertama, tapi yang ada sebut astagfirullah, ya Allah maafkan kalau saya masih riya. Itu karena yang udah belajar aja masih berat untuk nggak riya. Gimana lagi yang nggak mendalami tentang sifat kitab-kitab tasawuf kayak gini, sulit. Ya, prakteknya memang sulit. Ini Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan orang mukmin aja masih kemungkinan dalam sedekah
dan haji atau amalan-amalan yang kelihatan. Ya. Au alati atau ya ta'adda nafuha atau amalan-amalan yang manfaatnya banyak buat orang lain. Nah, ini kan sedekah. Sedekah itu kan amalan yang banyak manfaatnya buat orang. Ya. Ngajar begini. Nah, ini hitungannya ini sangat dekat dengan riya. Kerjaan yang sulit menghindari keriaan, yang mana kita kerjaan-kerjaan amalan-amalan baik yang kerjaan ini manfaat buat orang banyak. Ini untuk menghilangkan keriaan dari kerjaan yang manfaatnya banyak buat orang, sulit untuk menghilangkan keriaan. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Maksudnya apa? Sekelas mukmin aja masih sering coba. Ya. Seorang mukmin aja masih sering bermasalah dengan kerjaan-kerjaan amalan ibadah yang bermanfaat buat orang lain. Ya. Fa'inal ikhlaso fiha azizun, karena ikhlas di urusan-urusan kayak gitu tuh yang bermanfaat buat orang, yang kelihatan azizun, berat, susah. Ya. Tapi jangan dihindari, coba terus, mudah-mudahan lama-lama bisa gitu. Wa hadzal amalu la yasuku muslimun annahu haitun. Dan ini kemarin sampai sini nih. Dan ini amal-amal yang tidak ada lagi keraguan bagi orang muslim. Kalau kita nih sebagai muslim nggak ragu, ya kita tahu pasti bahwa kerjaan yang kita kerjain dengan riya itu sia-sia. Ya, kita tahu ya, udah pasti tahu. Ya, wa anna sahibahu yastahiqul maqtah, dan sesungguhnya yang ngerjain keriaan ini akan yastahiqu, berhak mendapatkan murka Allah. Ya, wal uqubatihi, dan juga siksanya. Itu. Ini sebenarnya sindiran omongan beliau deh. Ya. Kita muslim, kita paham kalau kerjaan riya itu nggak diterima, sia-sia, dan itu akan dimurkain Allah dan diazab. Kata beliau gitu. Maksudnya kalau tahu lu sih kerjain aja gitu, kalau maksudnya dia, ya kan. Sebenarnya omongannya enteng banget, tapi sebenarnya nyindir. Ini beliau nih ngomong, namanya ulama ngomongnya enteng gitu, kayaknya santai, padahal sebenarnya nyindir. Sesungguhnya seorang muslim tidak ragu lagi bahwa kerjaan riya itu sia-sia dan dimurkai Allah. Dia ngomong gitu doang. Maksudnya kan ente tahu, lu masih ngerjain aja, begitu kata beliau. Ya. Ya itulah kita introspeksi diri kita. Kita tahu, kita paham riya itu nggak boleh. Tapi kayaknya hobi, habis gimana dong udah hobi gitu ya kan, sulit ya. Itu ya aneh gitu kan ya, hobi dia hobi gitu, tapi sekarang udah enggak, udah jadi dapat pahala ya, yang di jalan Allah udah. Watarotan yakunul amalu lillah. Nah yang kedua nih, kan dibilang ada terbagi, dia nggak nyebutin berapa terbaginya. Pertama ada riya mahdan tadi, riya yang murni, cuma pengen dilihat orang. Nah ini sebenarnya nggak pantas kita yang udah ngelewatin 7 tangga di riya yang pertama ini. Ya. Nah yang kedua kayaknya memang masih gitu. Wa taratan yakunul amalu lillah yusarikuhu arya'u gitu. Kadangkala amal perbuatan kita untuk Allah tapi juga ada masuk riyanya. Nah ini setengah murni gitu. Jadi emang ada buat Allahnya tapi ada riyanya. Jadi sekaligus. Nah ini kayaknya kita ya, ya masih kalau yang pertama kayak udah nggak pantas. Ya. Kalau yang kedua ini ya terkena sebagian besar manusia lah. Wa inna syarikahu min aslihi. Wa in syarakahu ya, dan sekutunya secara awal panusus as-sahihatu tadulu ala butolanihi wa hubut totan aidon. Ya ini secara awal dari kata perserikatannya ataupun menyekutukan Allah. Ini kan namanya menyekutukan Allah. Ya. Dalam nas-nas yang awal di dalam Al-Qur'an dan hadis ini sia-sia juga. Ya, maksudnya kalau riya murni sia-sia enggak? Sia-sia. Lalu kalau setengah riya juga ada sama Allah juga, tetap justru yang ini dikatakan musyrik, menyekutukan. Kalau yang pertama
hitungannya sama-sama aja kayak menyembah berhala. Ya murni karena pengen dilihat orang. Kalau yang kedua, nah ini yang dikatakan musyrik. Ya, yang kita tahu menyekutukan Allah, itu bahasa menyekutukan Allah itu ada niat buat Allah, ada juga niat buat yang lain. Itu namanya menyekutukan. Makanya kalau dikatakan ya secara awal fa in sarakahu min aslihi, dari masalah syirik secara aslinya dalam nas-nas yang sahih, dalam hadis, dalam Quran, ya inilah yang dimaksud dengan syirik, musyrik. Kalau yang pertama tadi itu namanya sama aja menyembah berhala gitu. Ya. Murni buat pengen lihat orang doang. Berarti kan orang ini sebagai berhalanya. Gitu. Kalau yang pengen lihat orang tapi juga ada karena Allahnya, ini yang dimaksud musyrik. Ya. Paham ya? Nah, ini yang begitu dah kita harus perbaiki. Makanya banyakin istighfar kalau ya memang sulit. Wa fi sahihil Muslim, di dalam Sahih Muslim dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda nih, yaqulullahu tabaraka wa taala, kata Nabi hadis qudsi nih, Allah mengatakan begini firman-Nya, ana agnas suraka gitu. Tuh, makanya aku tidak butuh sekutu. Ya. Hitungannya Allah nggak butuh dibantuin. Allah Tuhan bisa sendiri. Anil syirk gitu. Aku tidak butuh sekutu dalam menyekutukan gitu, persekutuan. Kalau ada orang kerjasama, Allah nggak butuh kerjasama, Allah bisa ngerjain sendiri gitu. Man amila aman asroka fihi ma'i ghairi, siapa orang yang melakukan amal perbuatan menyekutukan aku dengan yang lain, taraktuhu wasarikahu, aku tinggalkan dia sama yang disekutuin itu. Jadi Allah nggak ikut campur. Jadi kalau sembahyang Allahu Akbar karena Allah juga, tapi karena pengen dilihat orang, kata Allah, udah nggak usah karena gue dah, buat dia aja. Begitu. Allah nggak mau diduain. Gitu. Karena Allah cuma satu, Allah nggak mau diduain. Begitu. Wa kharajahu Ibnu Majah, dikeluarkan Ibnu Majah. Hadis ini hadis yang sahih. Ya. Walabzuhu fa'ana minhu bari'un, di dalam lafaz lain Ibnu Majah mengatakan fa'ana minhu bari'un, aku terbebas darinya, wa huwal ladzi asroka, dia bersama yang disekutuin, aku nggak mau ikut-ikutan gitu. Jadi sembayangnya berarti bukan buat Allah, walaupun di masjid ya, karena ada riya, pengen lihat orang juga, tapi emang pengen buat Allah juga. Kata Allah, nggak usah buat saya, kata Allah gitu, buat tuh orang aja gitu. Ya, ini harus direnungin lagi hal-hal kayak gini. Makanya istighfar dah kalau habis sholat gitu. Ini di muduar nih, sholat nih. Padahal tadi yang orang mukmin nggak mungkin. Dikatakan orang mukmin kalau sholat sama puasa sebenarnya jauh. Ya harusnya. Tapi itu murni sih. Ya, niat murni itu orang mukmin nggak mungkin gitu, hampir nggak mungkin. Tetapi kalau bersenyekutukan ini orang mukmin kayaknya masih kena juga. Ya, ada Allahnya juga, ada buat yang lainnya. Wa kharajal Imam Ahmad, dikeluarkan dari Imam Ahmad. Ini hadisnya nggak diterangin. Ya, dikatakan an Saddadi ibni Aus, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, man shalla yuroi, siapa yang sholat pengen dilihat orang. Ya, riya itu kan pengen dilihat orang. Emang apa lagi definisi riya? Pengen dilihat apa lagi? Ya kan binatang buat apa kita pengen dilihat binatang? Ya, jadi definisi riya pengen dilihat orang gitu. Ya, pengen dipandang orang, pengen dihormatin orang, pengen dianggap orang, pengen dimuliain, pokoknya begitu, karena orang lah. Iya. Itu namanya riya. Pengen dianggap, pengen dikata benar, ya. Biar diakuin orang-orang yang rajin ke masjid, biar diakuin orang-orang yang rajin ibadah, biar dapat gelar orang-orang yang soleh. Nah, itu riya, mencari nama di hadapan manusia. Ya, siapa yang sholat, man sholla yuroi faqad asroka, sesungguhnya dia telah musyrik. Ya, jadi riya itu ya musyrik. Sholat karena pengen lihat orang, musyrik jatuhnya. Ini hadis nih Ahmad. Wa man shoma yuroi, siapa yang puasa pengen lihat orang, faqad asroka,
juga musyrik. Gitu. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Tuh Nabi ngomongin, siapa yang sedekah pengen dilihat juga musyrik. Ya. Wa innallaha azza wa jalla yaqulu, dan sesungguhnya Allah pernah menyatakan, ana khairu qasimin liman asyraka bi syai'an. Aku adalah sebaik-baik mitra, sebaik-baik pemberi bagi orang-orang yang hanya bersekutu denganku doang. Gitu. Hitungannya, aku adalah sebaik-baik pemberi, sebaik-baik teman, sebaik-baik partner kalau mau kerjasama. Jadi kalau udah kerjasama sama aku, jangan lo kerjasama sama yang lain lagi. Begitu. Kalau sampai lo kerjasama sama yang lain lagi, mending sama dia aja dah. Tuh Allah begitu. Nggak mau dia. Kalau udah sama gue aja. Begitu Allah. Ya. Fa inna juddata amalihi qalilihi wa kasirihi lisarikihi alladzi asraka bi ana anhu goniyun. Karena sesungguhnya kata Allah, maka kata Allah, sesungguhnya jalan amalnya seseorang, baik itu amalnya dikit, baik amalnya banyak, ya, yang dilakukan hanya untuk yang disekutuin, kata Allah, buat dia aja dah, saya terbebas. Ya, mau amalan yang banyak, mau yang dikit, kalau disekutuin, ada buat Allahnya juga, itu sama buat manusia, kata Allah, enggak ada, mau lu banyak ke amalannya, enggak, buat dia semua. Allah nggak mau sama sekali. Misalnya amalannya dikit, Allah nggak maunya, tapi amalan kita banyak, mau enggak? Allah mau amalan lo dikit, mau amalan lo banyak, mau sholat tuh 1000 rakaat atau 5000 rakaat, kalau ada sekutu, aku dan yang lain, buat dia aja, Allah nggak butuh. Begitu. Kali gitu Allah bilang, lo banyak sih ya, nggak apa-apa dah, gue terima kalau banyak gitu, enggak. Ya, kalau udah menyekutukan karena Allah juga ada karena yang lain, mau banyak sekalipun, tetap kalau bilang buat dia aja, aku nggak butuh. Tuh, ya hadis qudsi. Wa kharajal Imam Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah ibni hadis Abi Sa'idin ibni Abi Fadalatah wa kana minas sahabah. Ini sahabat-sahabat semua. Ya, Abi Fadalah ini sahabat Nabi. Wa qala Rasulullah, Rasul bersabda, idza jama'a Allahul awwalina wal akhirina liyaumi la raiba fi. Jikalau Allah nanti ngumpulin orang yang dari awal sampai orang akhir di padang mahsyar, ya, yang hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, hari padang mahsyar. Kalau nggak percaya, tar aja tungguin sana, kita pasti ngumpul, ya, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti dikumpulin di padang mahsyar. Ya, seandainya ini perumpamaannya, ada sebuah gunung yang besar, manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulin, itu bagaikan sarang burung di gunung. Gitu. Jadi sebarang mahsyar gimana gedenya itu ya. Jadi manusia itu dari Nabi Adam sampai akhir zaman kalau dikumpulin, itu seakan kayak sarang burung yang ada di gunung. Saking besarnya sebarang mahsyar. Ya, itu. Lalu kita lanjutin lagi, itu ngelebar gitu. Wa nada munadin, ya, di padang mahsyar nanti akan ada yang berseru, man kana asraka fi amalin amilahu lillahi azza wa jalla. Siapa orang yang musyrik ataupun mensekutui di dalam perbuatannya, ya, yang amalnya itu adalah untuk Allah, falyatlub sawabahu min indi ghairillahi azza wa jalla, maka minta aja ama yang kau sekutuin. Jadi ini amalan yang buat Allah, tapi dikerjainnya ada sekutu buat orang. Kata Allah, minta aja sama orangnya. Di padang mahsyar tadi kata gitu, ente pengen dilihat siapa dulu ibadah, itu minta aja sama dia pahalanya, kata Allah gitu. Ya, fa inna Allah aqda syuraka'i anis syirk, karena Allah terbebas dari penyekutuan. Ya, itu hadis riwayat Ahmad, disahihkan Ibnu Hibban. Wa kharaja Abbazar fi musnadihi min hadis Duhaq Ibnu Qais an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yaqulu, Allah pernah mengatakan gini, ana khairu syarikin, aku sebaik-baik sekutu. Faman asraka ma isyrikan, siapa yang menyekutukan aku dengan selain aku gitu, sesuatu, bahwa lisariki hi ini sebenarnya hak, salah, maka baginya apa yang disekutuin.
nggak buat Allah gitu. Semua ini aneh baca temennya hadis-hadis yang mirip-mirip semua, cuma ntar kalau nggak dibaca ntar ya sebenarnya tadi yang pertama udah cukup, cuma beliau memang itu ngarangnya banyak hadis-hadis yang serupa gitu. Jadi untuk memperkuat bahwa ini riwayat benar gitu. Lalu ya ayuhan nasu akhlisu a'malakum lillahi azza wajalla. Wahai manusia, ya ikhlaskanlah. Nah, ikhlas ini artinya udah paham ya? Ikhlas apa? Ya udah pernah jelasin waktu itu. Ikhlas adalah nggak ngarep apa-apa gitu, ya. Nah, murni nggak ngarep apa-apa berarti lo nggak ngarep surga dong. Gitu. Jadi ikhlas adalah hanya mengharap kepada Allah. Nah itu ikhlas. Kalau dibilang ikhlas tidak mengharap apa-apa, berarti itu nggak mengharap surga juga dong, nggak ngarap dapat pahala juga dong. Gitu. Ya artinya jangan begitu. Ikhlas adalah tidak mengharap apapun. Maksudnya kadang-kadang ikhlas itu Ghazali mengatakan ibadah kepada Allah tetapi mengharap kepada Allah agar diberikan materi dunia, itu masih ikhlas. Itu. Karena ada yang mengharap berarti. Jadi ikhlas itu bukan tidak mengharap Allah, ikhlas adalah hanya mengharap dari Allah. Itu ikhlas. Ya. Siapa yang wahai manusianya, ya ayuhan nas kata Allah. Siapa akhlisu, ikhlaskanlah amalmu hanya untukku, tuh kan? Hanya untuk Allah. Fa inna Allah la yaqbalu minal a'mali illa man ma'ukhlisalahu. Karena Allah tidak akan menerima amal perbuatan kecuali hanya untuk Allah. Itu. Ya. Wala taqulu, janganlah kalian mengatakan hadza lillahi wa lirahimi. Ini buat Allah dan juga buat nyambungin silaturahmi. Enggak boleh tuh ngomong gitu. Ya. Ini hadisnya cukup panjang ya. Jadi untuk Allah aja. Ya. Nanti dibahas. Fa innaha al-lirahim. Fa innaha lirrahim. Karena itu berarti cuma buat persaudaraan doang. Jangan karena persaudaraan sama buat Allah. Ya. Kalau emang ngomongnya begitu, ini dilakukan karena Allah dan juga menjalin persaudaraan. Kata Allah ya udah berpersaudaraan aja dah. Buat Allahnya enggak usah. Gitu. Walaisa lillahi minha syai'un, enggak ada yang buat Allahnya. Wala taqulu hadza lillahi wa liwujuhikum. Ya. Janganlah kalian mengatakan ini buat Allah, ini karena Allah dan untuk kalian juga. Ini saya lakukan ini karena Allah dan juga karena kalian sih. Nah, itu jangan ngomong gitu. Akhirnya jadi karena orang aja. Ya. Saya bantuin dia karena Allah aja sih, tapi juga karena dia juga sih. Nah itu udah nggak boleh. Jadi akhirnya buat orang itu aja. Ya. Fa inna liwujuhikum. Karena itu berarti buat kalian aja. Walaysa lillahi fiha syai', tidak ada buat Allahnya. Nah ini ya, di Musnad Ahmad ini. Lalu wa kharajan Nasa'i, juga dikeluarkan Imam An-Nasa'i ya bi isnadin jayyidin, dengan sanadnya yang baik. An Abi Amamah Al-Bahili anna rajulan ja'a ila Rasulillah, seorang laki-laki pernah datang kepada Rasul. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita rajulan gaza yaltamisul ajra wa dzikra. Ya, ara'aita maksudnya bagaimana pendapatmu? Bagaimana pandanganmu wahai Rasul, kalau melihat seorang laki-laki yang berperang yaltamisul ajr, tapi dia mendapatkan upah atau mendapatkan ketenaran, mencari ketenaran gitu, mencari upah atau mencari ketenaran. Bagaimana pendapat? Faqala Rasulullah la syai'alahu, nggak dapat apa-apa gitu. Nggak usah pahala, nggak dapat pahala. Jadi berarti dia perangnya cuma buat duit atau buat pengen ditenar. Fa'adaha salasa marratin. Ya. Lalu orang ini bertanya sampai 3 kali.
Yaqulu lahu Rasulullah la sayalah. Tetap Nabi jawabnya nggak dapat apa-apa. Nggak dapat. Itu orang nyampe ya Rasul, bagaimana pendapatmu? Nggak dapat apa-apa. Bagaimana? Tetap Nabi ditanya 3 kali dengan hal yang sama, jawaban tetap la sayalah. Nggak dapat apa-apa deh. Ya. Summa qala. Lalu Nabi mengatakan, innallaha la yaqbalu minal amali illa man kana lahu khalisan. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal perbuatan kecuali apa-apa yang hanya untuk Allah. Wabtugi bihi wajhu, dan cuma mengharap keridhaan Allah. Gitu. Itu Nabi ngomongnya begitu. Wa kharaja al-hakim. Nah, ini mulai pembahasan lagi, saya barisin soalnya. Ini baru pembahasan berbeda lagi. Dikeluarkan Hakim min hadis Ibni Abbas, dari Ibni Abbas qala rajul. Telah berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasul, ini akifu al-mauqifa uridu wajhallahi. Kata beliau, ini orang mengatakan, sesungguhnya diriku berdiri di suatu tempat yang mana aku ingin mendapatkan keridhaan Allah. Wa uridu ayyura mauti ini, tetapi juga sekaligus aku pengen dilihat orang juga. Nah gitu. Jadi dia hitungannya dia perang, misalnya perang gitu, dia juga karena Allah, tapi juga pengen dilihat orang. Palam yarudah alaihi Rasulullah. Rasul nggak jawab, diam aja. Gitu. Syai'an hatta nazalat, sampai turun ayat surat Al-Kahfi ayat 110. Ya, Nabi diam aja tuh nggak jawab. Saat ditanya, ya Rasul, aku berdiri di suatu tempat di mana aku ingin jihad karena Allah, tapi juga aku pengen dilihat orang. Bagaimana ya Rasul? Rasul diam aja. Ya, Nabi nggak berani jawab, belum ada ayat yang turun gitu. Lalu ayat turun surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana, ini ayat terakhir ya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah, maksudnya masuk surga. Siapa yang pengen masuk surga, falyamal, maka melakukanlah amal perbuatan, melakukanlah perbuatan yang baik gitu. Dan janganlah perbuatan baik itu kamu sekutukan dengan seseorang pun gitu. Ya. Jadi murni cuma buat Allah. Jadi kesimpulannya jawaban Nabi nggak bisa gitu. Wa mimman ruya anhu hadal makna, ya, dari apa yang siapa yang diriwayatkan dari ini makna, wa annal amala iza khalatahu syai'un minariya kana batilan gitu. Ya, dari periwayatan di atas, jadi kesimpulannya bahwa sesungguhnya setiap amal perbuatan jikalau bercampur dengan sesuatu keriaan, batal. Batal artinya apa? Batal artinya apa? Karena kemarin udah dicari di kamus tuh, sia-sia. Ya. Batal artinya sia-sia. Sia-sia berarti kan nggak ada hasil pahalanya. Ta'ifatun minas salaf, ulama-ulama terdahulu, ya, sekelompok ta'ifatun itu sekelompok minas salafi, sekelompok ulama yang lalu, minhum ibadatu Ibnu Samit, ya, ini yang memfatwakan ini bahwa riya, ya, mengakukan semua amalan-amalan karena Allah tetapi tercampur keriaan itu sia-sia, batal. Siapa yang berpendapat gini? Yang mempunyai fatwa ini adalah ulama terdahulu seperti ibadatu Ibnu Samit, Abu Darda, wal Hasan Basri, wa Sa'id bin Musayyib wa ghairuhu. Ini ulama-ulama terdahulu. Wa bin Murasi lil Qasim ibnu Mukhaymirah gitu. Dan diriwayatkan secara mursal, hadis mursal. Ingat, lupa udah ya. Yang belajar mustalah hadis sudah lupa atau hadis mursal hadis apaan? Hadis dhaif ya. Tapi dhaifnya dhaif apaan? Wah, udah. Bagaimana tuh kisahnya hadis mursal? Ya, ntar dibuka-buka lagi dah. Ya, dari Qasim ibnu Mukhaymirah,
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la yaqbalullahu amalan fihi misqalu habbati khardalin min riya'in. Ini nggak akan diterima sebuah amalan yang dilakukan hanya buat sebenarnya cuma buat Allah tetapi ada keriaan. Ya, sebiji sawi sekalipun ada keriaannya. Kecil gitu. 10%, 5% lah atau 1% dari karena Allah tapi ada 1%-nya ria. Nggak diterima gitu ya. Serem juga ya, ini pakai pemahaman ulama-ulama terdahulu salaf ya. Walana arifu anis salafi fi hada khilafan, dan kami, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kami tidak mengetahui atau tidak menemuin dari ulama-ulama terdahulu dalam kasus masalah ibadah karena Allah tapi ada riyaknya sedikit sekalipun, itu mereka sepakat semua nggak diterima. Kami tidak menemukan yang berbeda pendapat, kata beliau. Wa in kana fi khilafun anil ba'dil mutaakhir, tetapi kami melihat ada perbedaan pendapat di ulama-ulama akhir zaman. Gitu. Paham nggak maksudnya nih? Beliau mengatakan di ulama-ulama dulu sepakat itu nggak dapat pahala sama sekali. Tetapi berbeda pendapat di ulama akhir zaman, ada yang bilang dapat pahala. Ya. Tapi dapat dosa juga begitu. Seperti yang pernah di Al-Ikhlas kali ya, yang tafsir ulama Nawawi Al-Bantani, beliau meriwayatkan ada ulama-ulama yang mengatakan riya itu bisa sedekah ya, itu cuma dapat pahala 1. Kalau nggak riya dilipat gandakan. Tetapi dia dapat pahala 1 tetapi dapat dosa riya begitu. Ya. Ya, hitungannya ada lagi yang berpendapat, ini yang ulama akhir zaman ya, ada riya itu bisa sedekah tetapi dia mendapatkan riya tetapi dia dapat keuntungan, itu manfaat buat orang, dan orang yang bermanfaat bisa jadi dia mendoakan dia begitu. Jadi mutaakhirin kita tahu ulama-ulama salaf itu mengatakan sepakat mau sekecil apapun nggak diterima. Tapi ulama mutaakhir, maka beliau mengatakan wa in kana fi khilafun an ba'dis mutaakhir, tetapi ya ada terjadi perbedaan pendapat di ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin itu kapan sih mulainya? Ya, udah tahu. Ulama salaf, ulama terdahulu, ulama mutaakhirin. Yang dikatakan mutaakhirin itu dari tahun berapa? Zaman siapa? Enggak tahu. Imam Syafi'i mutaakhir, setengah mutaakhir, kayak begitu ada setengahnya. Hah? Oh, setelah Imam Syafi'i bisa jadi sih. Nanti kita lihat ya, perbedaan pendapat ulama tentang mutaakhirin itu dari tahun berapa gitu mulai. Ya, kita lanjut lagi, bentar aja. Fa in khalata niyata jihadi masalan niatun ghairu riya, ya. Jikalau tercampurnya niat jihad, ya kita lagi mau jihad itu kan harus karena Allah, tapi tercampur dengan niat selain riya, apa ada? Niat selain riya daripada jihad. Mislu akhdi ajratil lil hikmah, seperti nyari upah ya dari pelayanan, kan itu bukan riya, dia lagi nyari digaji, biar gaji, dapat gaji lah semayan. Atau untuk akhdi asyai'in minal ghanimah, atau mengambil dari barang rampasan perang. Ada gitu niat jihad, tapi ada juga niatnya dapat rampasan perang. Itu kan ada sekutu. Ini kan bukan riya jatuhnya, kan nggak pengen dipandang orang, tapi ingin mendapat sesuatu. Ya, gordi dunia ini, itu keluasan dunia, materi dunia. Awit tijaroh, atau buat dagang gitu. Apaan? Orang bawa haji kalian dagang ya, apaan bawa ini begitu gitu, sambil haji sambil dagangin gitu. Naqasa bidzalika ajru jihadihim. Nah, ini beliau mengatakan ya, kalau begini selain riya ya, beliau mengatakan berkurang doang pahalanya. Walam yabtul,
Bikuliah, nggak batal secara keseluruhan. Ya, beliau membedakan antara keriaan pengen dilihat orang sama karena faktor ada sekalian gitu. Ya, ini beliau nggak mengatakan ulama akhir atau apa ya, tetapi beliau nulis saja. Ya, itu kalau karena barang rampasan perang atau ada sekalian berdagang, beliau mengatakan itu hanya berkurang pahalanya, nggak batal semuanya. Tapi Sahih Muslim, di dalam Sahih Muslim dikatakan an Abdillah ibni Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal guzata idza ghanimatan, sesungguhnya jikalau seorang prajurit iza ghanimu, jikalau mereka mendapat rampasan perang, ta'ajjalu sulusai ajrihim, maka ya ini kalau dia mengambil rampasan perang, jadi lagi perang nih prajurit, terus karena memang perangnya karena Allah, lalu dia mengambil hacara perang, maka ta'ajjalu sulusai ajrihim, akan segera diambil 2/3 daripada pahalanya. Ya, jadi udah diambil di dunia. Fa in lam yaknamu sayan, kalau dia nggak ngambil sama sekali, tammalahum ajruhum, sempurna pahalanya. Jadi dari hadis ini ya, riwayatnya Muslim itu dikatakan di Ahmad juga ada, di Nasai, di Ibnu Majah ada 3 dan 4 tempat. Makanya beliau nih Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan berarti hanya berkurang dari hadis itu. Orang yang karena rampasan perang hanya berkurang berdasarkan apa? Berdasarkan tadi hadis yang dikatakan Sahih Muslim, bahwa kata Nabi kalau perang dia ngambil rampasan perang maka berkurang, kalau dia nggak ngambil sempurna pahalanya. Ya, maka itu tadi pemahaman beliau adalah kalau karena Allah tetapi ada karena perdagangan atau karena nyari rampasan perang upah, maka itu menjadi berkurang aja, nggak batal secara keseluruhan. Tetapi kalau riya keseluruhan, pengen dipandang orang ya. Waqad zakarna fima madoh ahaditsa dulu ala anna man arada bi jihadihi garadan fid dunya anahu la ajrlahu. Dan sesungguhnya kami telah menyebutkan di mana yang telah lalu ya, tapi kan kita udah pernah nyebutin nih, kata beliau gitu. Saya udah pernah nyebutin di bab sebelumnya ini tentang hadis-hadis yang menunjukkan bahwa ya anna atas di mana anna man arada, siapa orang yang pengen jihad ya, mencari tujuan dunia, maka nggak dapat pahala sama sekali gitu. Ya, wa mahmulatun ala anahu lam yakun lahu gardun minal jihad illa dunia. Ya, wahia, dan ini dunia ini apa tuh jihadnya itu ya diarahkan atas bahwa sesungguhnya dia tidaklah melakukan itu kecuali cuma jihadnya karena dunia. Nah ini tadi jangan salah paham. Kalau ini kok tadi katanya kan di awal dibilang kalau karena dunia nggak dapat apa Pak. Iya, hadisnya gitu. Kok ini tahu-tahu kok nggak semuanya, berkurang doang. Ya ingat beliau mengatakan tadi ngomongin hadis itu di urusan riya'un mahdun. Ya, atau gordud dunia mahdun, maksudnya apa? Cuma karena dunia, cuma karena pengen lihat orang, nggak ada karena Allah sama sekali. Itu. Nah kalau yang di sini ada, ya kan ini kan bagian yang kedua, dia karena Allah, tapi ada karena pengen materi dunianya. Nah itu dikatakan nggak hilang semuanya pahalanya. Itu. Tapi yang maksudnya ini ngomongan dia, lo kenapa? Tadi di awal hadisnya katanya kalau dunia itu nggak dapat apa-apa. Nah itu tadi hadis masalah orang yang karena dunia, benar-benar karena dunia, nggak ada karena Allahnya. Itu paham ya? Paham maksudnya beliau. Waqala Imam Ahmad at-tajiru wal mustajir. Ya, Imam Ahmad nih mengatakan, Ahmad bin Hambal ya nih. Pedagang, tajir artinya pedagang. Kalau orang kita bilang tajir, orang kaya ya. Emang orang kaya dagang gitu. Hah? Ya, ini kan tajirun tuh, isim fa'il kan?
tajir, pedagang. Biasanya pedagang kaya, makanya dia kan kaya banget, dia dagang. Itu pedagang mustajirin, mustajir di sini diartikan pekerja, yang kerja. Lu pedagang apa pekerjanya? Ya, wal mukari, mukari itu adalah tukang angkat, ya kang itu aneh, kang kantong di pasar. Kalau tukang angkat berat-berat gitu, tukang bawain, ya, hah? Tukang panggul, ya, tukang panggul, ya, tukang orang-orang pasar. Ini pekerjaan ini, ajruhum ala qadri ma yakhlusu min niyatihim, min ghazatihim, ya, pahala mereka, ganjaran mereka tergantung kadar apa-apa dari keikhlasan niat mereka dalam perang. Maksudnya ini orang yang lagi jihad di jalan Allah, tapi dia kerjaan dalam jihad itu dagang untuk jihad gitu, atau jihad di dalam dagang, atau bekerja jasa. Contohnya begini aja dah, orang bikin maulid, nah gitu, niat maulid karena untuk Allah dan Rasulnya. Ada yang nyapu-nyapu ngepel gitu, ada yang nyari duitnya, terus ada lagi yang mungkin yang baca rawinya gitu ya. Nah itu tergantung niat itu ya, karena Allahnya semana ya, begitu. Jadi ya dikatakan pahalanya atas kadar keikhlasannya gitu ya. Wala yakunu mislaman jahada binafsi wa malihi la yakhlitu bihi ghairuhu. Tidak sama dengan orang yang jihad dengan dirinya, dengan hartanya, dan tidak bercampur dengan niat-niat dunia itu. Ya, itu paham ya? Ini pembahasan beliau lebih ke masalah gak ada pengen dilihat orang. Ini masalah kerjaan, masalah dunia, pengen dapat materi, ya pengen dapat kerjaan, jasa angkut kan kerjaan, dapat duit gitu. Ya, itu pahalanya tergantung keikhlasannya semana. Beda dengan pengen dilihat orang. Nah ini udah berat ya. Soalnya lucu kalau itu kan masih hitung aja. Mungkin ya kalau kita berpikir kenapa ulama dan mengatakan kalau urusan-urusan materi itu masih berkurang doang. Tetapi kenapa kalau riya itu nggak dapat? Kenapa begitu? Karena kan aneh juga, orang tuh nggak, bahkan tuh sampai berani ngeluarin duit loh untuk dipandang. Ya kayak orang nyantunin yatim, ayo foto, yatim dikasih diusap, foto lagi. Ini kan maksudnya bayangin loh, bahkan sampai ngeluarin materi cuma pengen dilihat. Kalau ini kan memang jadi kayak mereka juga butuh materi buat hidup, tetapi pengen karena Allah. Makanya Allah masih agak baik, dikurangin doang pahala. Ya. Ini kalau kan juntrungannya nggak jelas, kalau orang ria itu kemana sih arahnya? Apa yang didapat sih? Kan pujian doang. Itu lucu ya. Penghormatan kan nggak ada bentuknya. Kalau ini kan karena jatuhnya kerja, nafkah gitu. Makanya Allah mungkin masih mengurangkan aja. Ya. Kalau sholat gitu, ya apa yang kita cari dengan dilihat orang? Kok apa yang lo dapat gitu? Rasanya apa sih kan? Kalau habis sembahyang dikasih duit, ya kasih ada bentuknya. Kalau pengen dilihat orang ini makanya yang karena pengen dilihat orang, pengen tenar, ini sudah menjadi sesuatu yang Allah bilang sia-sia. Allah nggak mau disekutuin. Gitu. Ya. Lalu waqala aidan, ini nggak habis-habis waqala aidan. Sampai sini aja insyaallah ada Al-Fatihah. Ya nabi hadratin nabi bisiril Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Surata dinam ta'adim gairu ma'dubi alim rantaitan wa fa'na gadhamna irhamna irhamna ya rahman min arhamna wa marhamna arham walidina manfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fa'ma bi rahmatikal wasi' arhamar rahim sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.